Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Indriatari, NIM 20 611 80 11. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Baik, langsung saja saya akan memulai masuk kepada materi. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kurikulum itu sendiri, di mana kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam pengembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Landasan kurikulum ada 5. Yang pertama adalah landasan yuridis, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan teoritik, dan landasan sosiologis. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka diperlukan yang namanya komponen pendidikan. Komponen merupakan keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen-elemen, di mana di antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Terdapat 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode, strategi, dan evaluasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum itu sendiri, terutama dalam fase perencanaan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut menggambarkan ciri dan hakikat kurikulum itu sendiri. Prinsip pengembangan kurikulum terbagi atas 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus, di mana prinsip umum merajuk pada prinsip yang harusnya diperhatikan dalam pengembangan kurikulum secara totalitas dari gabungan komponen-komponen penyusunnya. Terdapat 5 prinsip umum, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, praktis dan efisien dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus merajuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri. Adapun prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum yaitu penyusunan tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penelitian. Selanjutnya adalah model-model pengembangan kurikulum, di mana model-model pengembangan kurikulum memegang peranan penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum itu sendiri. Secara teoritis, setidaknya kurikulum dapat dikelompokkan dalam 4 model, yaitu kurikulum subjek akademik, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologis. Selanjutnya adalah evaluasi kurikulum, di mana evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau ruang lingkup yang luas maupun bersifat mikro dalam bentuk pembelajaran. Pada dasarnya kurikulum terdiri atas komponen di mana yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Komponen yang saling terkait tersebut hanya mempunyai satu tujuan, yaitu tujuan pendidikan yang juga menjadi tujuan kurikulum itu sendiri. Evaluasi kurikulum sendiri berisikan hakikat evaluasi kurikulum, dimensi evaluasi kurikulum, dan prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Seperti kita ketahui bersama bahwa kurikulum dan pembelajaran merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan meski berada pada posisi yang berbeda. Belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan pengalaman. Yang perlu digarisbawahi pada kalimat tersebut adalah memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Ini membuktikan bahwa belajar sebagai kegiatan inti pembelajaran dipengaruhi oleh kurikulum yang merupakan rancangan pengalaman belajar. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu kurikulum, guru, siswa, metode pembelajaran, materi pembelajaran, alat pembelajaran, dan evaluasi.
Pembelajaran dapat disebut berhasil jika dapat mengubah peserta didik dalam arti luas serta dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk belajar sehingga pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik selama terlibat dalam proses pembelajaran itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Hal ini dapat dicapai ketika kesiapan guru untuk dapat mengerti, memahami, menghayati berbagai hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip pembelajaran. Untuk mewujudkan pembelajaran dapat berhasil, maka diperlukan juga yang namanya pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran dimaksudkan sebagai suatu ide, gagasan, dan tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan itu sendiri. Inovasi akan menjadi positif maupun negatif. Inovasi positif didefinisikan sebagai proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang mapan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru yang memberi nilai tambahan bagi para pelanggan. Sedangkan inovasi negatif menyebabkan pelanggan yang enggan untuk memakai produk tersebut karena tidak mempunyai nilai tambahan, merusak cita rasa dan kepercayaan pelanggan hilang. Proses inovasi berkaitan dengan bagaimana proses inovasi itu terjadi, dan di sini terdapat unsur yang mendasarinya. Oleh karena itu, inovasi ini dapat diartikan sebagai proses keputusan inovasi atau innovation decision process. Nah, intinya adalah dalam inovasi kurikulum dilakukan apabila guru benar-benar meyakini bahwa pembaharuan itu memang harus dilakukan dan diperlukan. Dalam menyikapi suatu perubahan, setiap sekolah dituntut untuk berperan dalam perubahan tersebut. Sering terjadi sekolah menerima perubahan tanpa memperhitungkan mengapa mereka melakukannya, apa dampak perubahan itu bagi guru, peserta didik, maupun masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Sekian dan terima kasih.